Kerja dari rumah atau work from home resmi berlaku sejak Jumat kemarin bagi aparatur sipil negara. Tujuannya untuk efisiensi anggaran dan mendorong transformasi budaya kerja baru. Namun, pertanyaannya apakah kebijakan ini efektif dan bisa berdampak nyata? Bagi Fahri Wahyudi, hari Jumat tidak lagi diberi waktu atau beradu sikut di jalan. Sebab kebijakan kerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara dimulai per bulan April. Meski begitu, ASN Kementerian Ekonomi Kreatif ini tetap bersiap, sebab dari pagi hingga sore ia sibuk di depan laptop. WFH jadi transformasi budaya kerja baru karena lokasinya berubah jadi 4 hari di kantor dan 1 hari di rumah. Baginya bisa menghemat ongkos berangkat dan pulang kantor Rp20.000. Untuk WFH-nya sendiri ini sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Kita waktu zaman COVID kan juga semuanya WFH. Cuman ini sih memang ada transformasi budaya kerja baru lah. Sebenarnya ini bagus ya, karena kita jadi bisa menghemat juga, karena ongkos yang tadinya ke kantor kan bisa di-cut karena kita di rumah. Iya, kebijakan WFH untuk efisiensi penggunaan transportasi kendaraan dinas hingga 50%, merespons geopolitik yang memanas hingga berdampak pada pasokan dan harga minyak dunia. Selain itu, mendorong tata kelola berbasis digital. Kementerian Dalam Negeri pun mengeluarkan sanksi bagi ASN yang terlambat merespons panggilan atau pesan kurang dari 5 menit saat WFH, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi administratif. Namun, pengamat kebijakan publik menilai ada sanksi tidak menjamin efisiensi yang ditargetkan bisa tercapai, apalagi konsep WFH disamakan dengan masa pandemi COVID-19. Saya kira akan tepat jika petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya mengatur secara detil capaian kerjanya seperti apa bagi ASN yang WFH. Oh, ternyata ketika kita WFH, itu yang bisa kita efisiensi itu di bidang ini, sekian rupiah dalam hal apa. Tapi selama juknisnya nggak jelas, nggak detil, saya kira ini akan mubazir saja. Meski ada WFH, tidak semua ASN kerja di rumah. Pemerintah daerah tetap diberi kewenangan untuk mengatur jumlah ASN yang bekerja di rumah dan di kantor, terutama di bidang pelayanan. Atau ada pun Pemda yang memutuskan untuk menerapkan bersepeda ke kantor untuk menghemat anggaran daerah dalam konsumsi BBM. Tim Liputan melaporkan. Kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara diterapkan mulai Jumat 10 April 2026 dengan skema 1 hari dalam sepekan setiap Jumat. Berdasarkan pantauan di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat, suasana lebih sepi dari biasanya. Area parkir hingga lobi terlihat sepi, hanya segelintir pegawai yang masih bekerja di kantor. Kondisi serupa juga terlihat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah ruang kerja tampak kosong karena sebagian pegawai menjalankan WFH meski tetap ada ASN yang masuk sesuai kebutuhan. Pemprov DKI menerapkan WFH dengan proporsi 25 hingga 50% untuk pegawai administratif. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh instansi. Di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur, pelayanan publik tetap berjalan normal, seluruh ASN tetap masuk kerja untuk melayani masyarakat, khususnya dalam pengurusan paspor dan izin keimigrasian. Penerapan WFH ini dilakukan sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika global, tanpa mengganggu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai berlaku pada hari ini. Akan tetapi sektor pelayanan langsung seperti sektor layanan kesehatan tak termasuk dalam kebijakan ini, pemirsa. Seluruh fasilitas kesehatan tetap beroperasi seperti biasa pada hari Jumat yang ditetapkan sebagai hari WFH bagi ASN dengan tujuan penghematan energi seperti BBM dan listrik. Sektor pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat tetap berjalan sehingga tenaga kesehatan juga dikecualikan dalam aturan WFH. Pelayanan kesehatan harus berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sehingga WFH tidak dapat dilakukan. Seperti di Puskesmas Kebonjeruk Jakarta Barat yang pada hari ini terpantau masih dipadati pasien yang akan berobat dan masyarakat yang melakukan cek kesehatan langsung.
Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Amanda dengan NIM 25104040. Di video kali ini, kita akan membahas isu yang cukup hangat di Indonesia, yaitu kebijakan work from home atau WFH bagi ASN, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kepemimpinan, kinerja organisasi, dan juga kesejahteraan pekerja. Tidak semua sektor cocok dengan sistem kerja WFH. Yang kedua, pengawasan kinerja menjadi lebih sulit. Yang ketiga, tidak semua instansi memiliki kesiapan digital yang memadai. Dan yang terakhir, resiko penurunan produktivitas. Selain itu, kebijakan ini sering dibuat tanpa mempertimbangkan kesiapan kepemimpinan organisasi dalam mengelola tim secara fleksibel. Padahal, dalam konteks organisasi modern, pemimpin harus mampu adaptif terhadap perubahan, harus mampu mengelola tim jarak jauh, dan juga harus tetap menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Akibat implementasi kebijakan yang belum optimal, muncul beberapa masalah, yaitu penurunan produktivitas karena tidak semua pegawai mampu bekerja secara efektif dari rumah. Yang kedua, kurangnya kontrol dan juga evaluasi karena pemimpin organisasi belum siap mengelola sistem kerja hybrid. Yang ketiga, ketimpangan akses teknologi karena tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Yang keempat, work-life balance yang ambigu. Alih-alih fleksibel, justru banyak pekerja merasa jam kerja tidak jelas. Dan yang terakhir, minimnya inovasi. Karena koordinasi yang kurang efektif membuat ide-ide baru sulit berkembang. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa perubahan tanpa kesiapan sistem hanya akan menimbulkan masalah baru. Agar kebijakan seperti WFH bisa berhasil, diperlukan beberapa solusi. Solusi yang pertama, pengembangan kepemimpinan digital. Pemimpin harus dilatih untuk mengelola tim remote, menggunakan teknologi kolaborasi, dan juga membuat sistem evaluasi berbasis output. Yang kedua, fleksibilitas berbasis kebutuhan. WFH tidak bisa diterapkan secara seragam dan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memastikan internet merata dan juga akses teknologi tersedia. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan pekerja. Kebijakan harus mempertimbangkan kesehatan mental, work-life balance, dan juga beban kerja yang realistis. Yang kelima dan juga terakhir, mendorong inovasi organisasi. Lingkungan kerja harus mendukung ide baru, memberikan ruang eksperimen, dan juga tidak kaku secara birokrasi. Menurut Amy and Monson, psychological safety is the foundation of high-performing teams. Artinya, tim akan lebih produktif jika merasa aman untuk berbicara dan juga berinovasi, termasuk dalam sistem kerja fleksibel seperti WFH. Selain itu, Adam Grant juga mengatakan, flexibility at work drives both performance and well-being. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas bisa berdampak positif asal dikelola dengan baik. Jadi, kebijakan seperti WFH sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan juga kesejahteraan pekerja. Namun, tanpa adanya kepemimpinan yang tepat, sistem yang matang, dan juga infrastruktur yang memadai, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.